Salam kembali bersama di akun Inspirasi Jawa Tengah dengan saya Lintang Ratri. Dan hari ini seperti biasanya kita akan kembali mengupdate jurnal festival yang diselenggarakan oleh Inspirasi Jawa Tengah. Dan hadir bersama kita seperti biasa inisiator dari Festival Baca Puisi dan juga Festival Menyanyi Lagu Campur Sari, yaitu Bapak Bambang Sadono. Salam sehat Pak Bambang. Sehat ya? ya. Makin semangat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini akun Inspirasi Jawa Tengah semakin padat nih Pak, kayaknya kontennya unggahannya nih. Ya, jadi ya makin lama memang harus makin banyak kegiatan karena yang kita layani semakin banyak. Nah, jadi program-program selanjutnya juga saya kira nanti akan ada susulan-susulan lagi. Ini akan ada lagi kegiatan yang lain Pak Bambang? Waduh. Tapi nanti dulu aja. Nanti dulu ya. Oke, kita kembali mengupdate. Pertama mungkin kita berangkat dari Festival Baca Puisi dulu ya Pak Bambang ya. Iya, silakan. Ya, Festival Baca Puisi seperti kita tahu sudah dimulai dari 15 Agustus 2020 dan akan segera berakhir di 15 September 2020. Dan ini sudah masuk ke minggu kedua. Minggu kedua ya Pak Bambang ya. Jadi minggu kedua, sementara itu sudah mulai banyak yang harus berhenti berpromosi mengenai videonya karena setiap satu kali penayangan itu berumur 7 hari. Benar ya? Berpromosi boleh aja. Boleh aja. Untuk mempertahankan ranking itu, tetapi sudah nggak dihitung gitu loh. Sudah dihitung. Waduh. Ya, tapi masih bisa dihitung kalau mengirim video kembali ya Pak Bambang ya. Oh, itu lain lagi. Lain lagi. Jadi kalau yang sudah misalnya sudah di bawah 10 besar, itu kan udah nggak punya harapan. Jadi kalau pengen misalnya membangun harapan baru, waktu masih ada. Waktu masih ada. Sampai 15 September masih boleh dan, gitu ya. yang lebih penting udah punya pengalaman kan, udah punya pengalaman yang kira-kira menarik orang banyak. Karena saya juga ingin memberitahukan begini, ada yang penontonnya besar, banyak, tetapi like-nya kecil. Nah ini juga menurut saya, apakah mereka itu tidak tahu bahwa diharapkan like-nya, atau memang mereka nggak bisa dipengaruhi bahwa dia menilai ya objektif. Ya. Ya oke. Ya ini kan kita kan memang hadir di era tontonan ya Pak Bambang ya. YouTube kemudian menjadi era tontonan. Jadi kalau misalnya tidak dianggap menarik, mungkin masyarakat juga agak sulit untuk memberikan like gitu kan. Nah, menariknya adalah karena ini sudah masuk ke minggu kedua, tentu kita sudah punya pola ya Pak Bambang ya. Pattern-pattern, pola-pola yang memungkinkan sebuah video itu punya penonton dan like yang banyak. Nah, kira-kira kalau Pak Bambang sendiri bisa memberikan highlight gitu Pak Bambang dari video-video yang memiliki jumlah penonton banyak atau like terbanyak itu biasanya seperti apa sih video yang seperti apa? Saya merasakan seperti ini ya. Jadi yang pertama, apa yang pernah saya sampaikan itu. Jadi puisi-puisi yang pertama yang agak panjang. Puisi panjang. Relatif panjang lah ya, lebih ya sekitar 5 menit yang saya sampaikan, lebih baik. Nah, kemudian juga nama-nama besar, artinya karya penyair besar. Karya penyair yang sudah dikenal. Sudah dikenal, boleh. Kemudian memang juga ditambah juga pengalaman membaca puisi, artinya bahwa ini tidak belajaran lagi gitu loh. Jadi artinya udah jago-jago lah yang itu. Nah, memang kemudian itu ditambah keterampilan atau kesigapan berkomunikasi dan berpromosi. Artinya meminta tolong supaya ada yang membantu like. Masalahnya adalah menurut saya kalau tidak punya rasa percaya diri bahwa menurut paling tidak keyakinannya sendiri pembacaannya itu lumayan lah gitu ya. Itu mau minta tolong kan juga gak enak. Mungkin perasaan itu ya. Karena saya melihat signifikansi bahwa yang majunya cepat itu rata-rata memang baca puisinya juga bagus gitu loh. Nah, saya tidak tahu persis ya apa. Juga tapi ada juga kasus-kasus yang mereka kurang aware gitu ya. Mereka nggak perhatian bahwa
video baca puisinya sudah ditayangkan, tapi dia belum tahu. Nah, kemudian mereka bertanya, Pak, apakah sudah tayang? Oh, sudah kemarin. Waduh, saya berarti sudah kehilangan waktu. Ya, kayak gitu itu yang harus diperhatikan. Tapi ada pengumuman kan, Pak? Ada notifikasi kan kalau sudah ditayangkan ke ke pemilik videonya itu? Ya, itu kan otomatis. Asal dia mengikuti channel ini kan pasti akan tahu. Oh, itu persoalannya. Ya. Mungkin ngirim tapi nggak mengikuti channel akun Inspirasi Jawa Tengah ya. Jadi harus juga aktif menonton akun Inspirasi Jawa Tengah. Tidak hanya untuk ngecek videonya sendiri, tapi juga bisa sebagai pembelajaran melihat video-video yang lain kan, gitu kan ya Pak Bambang ya? Artinya kalau mereka mengikuti, kemudian apalagi pencet bel gitu ya, pasti setiap ada notifikasi. Dia akan ada. Makanya subscribe, like, dan pencet bel notifikasinya. Gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau like boleh mikir-mikir gitu ya. Kalau lawannya di like malah mengalahkan dia gitu. Ya kalau memang bagus kan kita harus objektif juga. Ya. Oke. Jadi tadi mungkin kalau misalnya saya boleh highlight tadi, mengulang kembali bahwa kalau memang Anda berminat untuk mengikuti festival baca puisi, melihat pengalaman yang sebelumnya tadi ada, pilihlah puisi-puisi yang memang panjang gitu ya, sehingga mungkin mampu melahirkan improvisasi gitu ya Pak ya, mengundang minat untuk bagus ya ternyata ya. Tapi kalau pendek kan kira-kira orang baru melihat sebentar aja udah selesai gitu. Dan kemudian memang strateginya adalah memilih puisi-puisi yang gampang dikenali gitu, sudah sering didengar gitu misalnya. Nah tapi ini tidak yang tadi Pak Bambang juga bilang, pembacaan puisinya sudah mulai bagus. Tapi kan kita kan juga mengingat kita nih festival baca puisi ya Pak ya. Nanti teman-teman yang aku kan nggak bisa baca puisi nggak berani ikut. Tapi kan boleh ya Pak Bambangnya boleh gitu. Siapa tahu. Ya gini, kenapa saya menyampaikan ini kan sekarang udah terbuka. Terbuka itu artinya mereka bisa lihat juga yang rankingnya tinggi, yang dapat like-nya banyak, yang penontonnya banyak, itu sudah kelihatan. Jadi kalau yang muncul kemudian itu masih kan boleh Pak, kita puisi pendek-pendek juga nggak apa-apa. Tapi kalau pengen mengungguli misalnya, pengen rankingnya tinggi dan apalagi mengalahkan yang sudah ada, kan harus pakai strategi. Saya justru pengen membantu gitu loh. Jadi ya itu salah satu strategi yang bisa kita kerjakan juga gitu. Tapi mungkin menyemangati teman-teman yang lain, nggak apa-apa, udah yang penting berkarya dulu, nanti kita revisi kemudian. Ya silakan juga, dan boleh misalnya tetap boleh untuk membuat puisi karya sendiri ya Pak Bambang ya. Dan yang menarik begini, jadi misalnya mereka ini sudah hampir mintip-mintip, misalnya sudah sampai ranking 11, ranking 12, itu kan berarti kemampuannya tinggi juga. Tapi karena ini di dalam babak ini kurang beruntung, kalau mereka ikut lagi menampilkan yang lain, ya potensinya cukup besar untuk naik gitu loh. Artinya kita masih tetap bisa berusaha sampai 15 September 2020 gitu. Oke, nanti kita update seperti biasa ya Pak ya, yang terbaik. Tapi mungkin sekarang kita mulai geser sedikit, kita mulai geser ke yang baru, Festival Menyanyi Campur Sari. Nah, mungkin kalau Campur Sari karena masih baru ya Pak Bambang, mungkin banyak sekali hal-hal yang ditanyakan oleh para calon peserta nih gitu. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu seputar teknis ya Pak Bambang. Betul. Ya, misalnya kemarin sempat dikatakan nyanyinya 2 lagu nih misalnya. Gimana sih nyanyi 2 lagu itu, langsung dipotong di tengah atau dimedleykan atau bagaimana Pak Bambang? Enggak, ini ya seperti pentas, seperti nyanyi biasa gitu. Pertama nyanyi ini, saya yang kedua nyanyi ini gitu. Langsung aja nyambung kayak gitu. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau sudah dilaksanakan nggak susah sih, tapi kalau dibayang-bayangkan banyak juga yang tanya itu prakteknya seperti apa gitu loh. Jadi kenapa kita beri kesempatan 2 lagu itu?
barangkali mereka butuh variasi. Artinya yang satu karangannya sendiri, yang satu pengen pakai karangan orang lain, atau dua karyanya sendiri tapi temanya agak beda dan sebagainya itu. Jadi dari mungkin dua ini beatnya lain gitu ya Pak Bambang artinya kan orang menilai lebih lengkap gitu ya. Kan kemarin saya sudah cerita bahwa Campur Sari ini genrenya itu tumbuh gitu loh. Luas sekali. Tumbuh, jadi mulai dari yang kuat langgamnya, kemudian kuat keroncongnya, kemudian kuat dangdutnya, ya, kemudian mungkin ke arah bosas, ke arah jazz dan sebagainya itu silahkan gitu kalau mau. Orang kan punya anunya sendiri-sendiri. Jadi ini sudah mulai tayang kita, sudah mulai tayang yang itu memang mungkin proses ini agak rumit sedikit ya. Jadi mereka ada yang tanya, Pak, apakah boleh pakai karaoke? Ya, silahkan aja. Oh, ini kan kita adu mana yang disukai orang banyak. Karaoke boleh ya Pak Bambang? Boleh, nggak apa-apa. Kalau diiringi musik live, organ sendiri itu boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Kemudian lebih lengkap lagi ya silakan. Kemudian ada yang lebih modern lagi, ada ilustrasi. Pokoknya ini pentas bebas ya. Jadi artinya kita mengekspresikan Campur Sari ini kan sudah pasar yang luar biasa dibuka, banyak anak-anak muda yang berhasil masuk, dan sekaligus ini memang pintu latihannya begini. Sekarang misalnya orang mau menyanyi, nggak ada perusahaan rekaman lagi, jadi nggak ada lomba-lomba mendatangi perusahaan, nggak ada, langsung aja masuk ke medsos, ke YouTube. Nah sekarang kita ini tempat latihannya gitu kira-kira. Oke, jadi kalau saya mau nanya juga Pak Bambang, kalau misalnya videonya udah zaman dulu gitu boleh kan Pak Bambang? Nggak apa-apa, gini, ada yang bertanya juga, Pak, boleh nggak video saya yang sudah ada diikutkan misalnya? Ya nggak apa-apa, cuma ini kan ada itu yang agak merepotkan itu kan kalau sudah diunggah gitu ya? Kan dua berturut-turut itu aja. Kalau memang itu dan Anda pokoknya menjamin bahwa Anda tidak akan klaim, ya nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kan nanti jadi persengketaan, itu yang kita nggak enak. Jadi sebaiknya boleh video-video simpanan zaman dulu, tapi asalkan yang paling aman tidak pernah diunggah di YouTube. Atau diunggah pun kalau dia nggak protes kan nggak apa-apa. Artinya dia sendiri yang mengirimkan kan. Dirinya sendiri ya yang mengirimkan. Oke. Nah itu juga sebagai catatan ya. Jadi boleh tadi boleh pakai karaoke, boleh pakai live music gitu ya, boleh pakai video yang memang sudah ada gitu. Cuman diingat lagi tentang kebijakan mengunggah di YouTube gitu ya. Terus teknis lain apa Pak Bambang yang kira-kira masih meresahkan? Jadi seperti biasa dimuat di Instagram masing-masing, kemudian di tag di Instagram kita IGTV kita. Dan tapi jangan lupa bahwa link Google Drive-nya di WA itu sudah ada. Ya, jangan lupa ya, ini WA-nya kayaknya ada di sini nih, di bawah-bawah sini. Nanti dicantumkan lagi lebih besar. Lebih besar. Oke, cuman kita agak-agak cemas-cemas juga nih Pak. Konon kabarnya IGTV mau dilarang. Dilarang oleh pemerintah. Oh, ya nggak apa-apa, nanti nggak usah pakai kalau Iya, tapi itu baru rumor aja ya. Kita berdoa mudah-mudahan enggak. Oke, nah sementara ini kalau untuk yang lomba menyanyi Campur Sari sudah ada yang daftar Pak Bambang? Sudah mulai tayang. Sudah mulai tayang ya? Mulai tayang. Udah berapa orang yang belum banyak sih, banyak. Karena itu tadi mereka kan, Pak, saya butuh waktu untuk merekam lagi ya, itu dan nggak apa-apa. Ya. Nah, untuk Festival Menyanyi Campur Sari ini dibuka dari tanggal 25 Agustus. 26 Agustus berarti sampai dengan 26 September ya, itu? Betul. Oke. Jadi masih panjang waktunya untuk kita mulai berkreativitas dari rumah ya. Oke. Kalau Festival Menyanyi sudah nih, yang udah mau mintip-mintip deadline nih. Ada lah pokoknya. Jadi kita sedang bayangkan bahwa saya ini kan orang yang lama di jurnalistik gitu ya. Saya mau membuat untuk teman-teman itu, walaupun tidak khusus untuk wartawan, siapapun boleh. Ya. Jadi semacam festival wawancara. Jadi
festival, ada acara. tema-tema yang nanti sedang kita pikirkan, tapi nanti mau nunggu kalau yang campur sari ini sudah jalan lah, jadi bertahap sambil menunggu ini. Ini kan tiba-tiba subscribe kita itu naiknya agak cepat gitu. Oke. Jadi kemarin targetnya 10.000 lewat, nah sekarang sudah cepat lagi. Saya pengen dalam 1 bulan, jadi tanggal 25 September berarti ya. Iya. 25 September itu jadi 15.000 misalnya. Wow. Nah, tapi kalau itu nanti bisa tercapai lebih cepat, ya ini program kita luncurkan lebih cepat. Jadi saya selalu ingin menghormati pelanggan-pelanggan yang memang mendukung channel ini gitu. Oke. Ya, jadi yang sudah mau deadline kayaknya 31 Agustus buku Sihir Patah Hati ya Pak Bambang ya? Iya. Jadi kami masih tunggu kalau ini sudah kita siapkan, jadi semua bahkan sudah dipersiapkan mau naik cetak, tapi layoutnya sudah mulai terbangun ya Pak Bambang ya. Kita tinggal nunggu tambahan-tambahan. Kalau ada yang titipan-titipan mau nambah materi untuk buku itu masih kita tunggu. Ya. Jadi semuanya Sobat Ambyar di mana saja boleh kemudian mengirimkan testimoni untuk dimasukkan ke dalam buku tentang Lord Didi ini. Jadi bukunya judulnya Sihir Patah Hati Lord Didi, bener ya Pak Bambang ya? Nah ini terbuka sangat bebas, bagaimanapun kesan Anda secara personal boleh dikirimkan kemana Pak Bambang? Di situ ada emailnya ya? juga. Ada email atau di situ ada WA juga. Ada WA juga, jadi filenya bisa dikirim juga lewat WA. Oke. Pak Bambang, boleh nggak diintipin sedikit ini jurnal baca puisi siapakah? Iya. Apakah peta berubah? Peta berubah. Wow. Berubah. Ada pendatang baru yang cepat juga naiknya. Waduh, Mbak Kristi gimana nih Mbak Kristi? Jadi kalau beberapa waktu yang lalu itu Mbak Kristi ranking pertama, sekarang sudah turun jadi ranking ketiga sekarang. Wah. Jadi hebat. saya baca aja, nanti mungkin bisa dilampirkan kan. Ya. Jadi yang ranking pertama sampai tanggal 28 Agustus ya. Ya. Itu nomor 1 adalah Devinta Indri Saufani dari Semarang. Dari Semarang. Ya. Wah. Sajaknya Pahlawanku, ditulis dia sendiri. Karya sendiri. Ya, kemudian yang ranking kedua ini pendatang baru, ya. Tri Harini Setiawati dari Blora. Dari Blora lagi loh. Yang tadi like-nya 2.200, penontonnya 3.445. Wow. Yang ini Tri Harini Setiawati like-nya 1.300. Iya. Penontonnya 3.695. Nah, Denny JA 17 Agustus Denny JA. Nah, cuma ini potensinya masih besar karena baru berakhir nanti tanggal 31 Agustus jam 6 pagi. Jadi masih punya waktu. Masih punya 4 hari, 3 hari 4 hari ya. Nah, yang nomor 3 sebenarnya sementara like-nya masih sama, yaitu 1.300 Kristi Yuwana, tapi penontonnya lebih sedikit yaitu 1.914. Nah, kenapa Tri Harini itu ditaruh di ranking kedua? Karena dia masih punya potensi untuk naik. Sedangkan Mbak Kristi sudah selesai. Sudah selesai perjuangan. Kemudian juga ranking keempat ini juga sudah selesai perjuangannya. Itu Suryo Ngumboro. Dari Surakarta. Ya, like-nya 1.200, penontonnya 2.360. Bumi Katulistiwa, tulisan Suryo Ngumboro. Iya. Kemudian yang nomor 5 itu Seli Tria Ananda dari Kudus, sajak gugur WS Rendra. Ini masih bisa naik karena baru habis nanti tanggal 27 hari ini ya. Tanggal 27 hari ini. Oh iya, tanggal 27 Agustus. Masih sampai jam 00 ya Pak? Iya. Nah, tapi dia habisnya jam 20. Oh, jam 20. Ya, kan itu sesuai ditayangkannya jam berapa. Oke. Ya. Nah, ini ya tinggal bisa naik-naik dikit lah gitu ya kira-kira.
Nah, kemudian yang nomor 6 ini juga sudah nggak bisa naik lagi. Itu Abdul Kholik Fauzi dari Pekalongan. Dari Pekalongan. 889. Penontonnya 1871. Nah, ini yang masih ranking ke-7 ini yang masih agak kontroversi ya. Nanti kita lacak lagi persoalannya. Jadi di situ tercatat like-nya 1700. Tapi penontonnya 864, maka sesuai kesepakatan kalau itu lebih besar like-nya yang kita pakai penontonnya ya 864. Dua kalinya. Ya, makanya itu. Puisinya nyanyian kemerdekaan Ahmadun Yossi Irfanda. Jadi mohon kalau yang bersangkutan mendengar ini tolong dilihat lagi ya. Diluruskan lagi. Kemudian ke-8 Ahmad Imami Tauhid Dullah Sukoharjo, like-nya 807, penontonnya 2000. Nah, ini yang sering saya katakan itu, ini jaraknya agak jauh, penontonnya jauh lebih besar. Kemudian ini juga hampir sama kasusnya, Tri Wahyuni Kulon Progo, ranking ke-9, itu like-nya 751, penontonnya 2231. Tadi yang Ahmad Imami tadi saja orang kepanasan WS Rendra. Kalau yang Tri Wahyuni ini saja harapan putih yang ditulis Tri Wahyuni juga. Tri Wahyuni juga sudah nggak bisa bertambah. Yang ranking ke-10 ini juga sudah berhenti. Ini yang paling rawan ini. Karena sudah nggak bisa nambah lagi. Ranking itu namanya Ade Prayogo dari Rembang. Like-nya 686. Penontonnya 1364. Tangisan Ibu Pertiwi tulisan Ade Prayogo. Nah, inilah 10 terbesar sampai saat ini. Jadi apa tuh namanya, batas bawahnya aja udah 680 ya Pak. 686 like-nya. Jadi kalau Anda mau aman 700 like. 700 itu belum aman itu. Nanti kalau ada yang melompati bisa tergusur lagi. Jadi kalau yang like-nya agak tipis-tipis ya, masih belum nyampe 700 kayaknya mungkin masih bisa untuk merevisi di video yang baru misalnya ya Pak Bambang ya. Jadi bukan merevisi, ikut baru. Ya, masih ada waktu. Masih merevisi kesalahannya dia ya kan gitu. Mungkin pilihan puisinya diperbaiki, mungkin juga penampilannya diperbaiki, mungkin juga jaringannya dikuatkan kembali. Atau begini, saya baca ya nama-nama yang masih punya potensi kalau mau main lagi misalnya itu ya. Itu ada Sukma Andita Putrianti dari Padi, ini ranking 11. Mbak Sukma. Ya, jadi kalau yang 12, 13, 14 ini memang belum selesai, jadi dia masih bisa bertarung. Kemudian ranking 16 itu yang sudah berhenti juga, itu Asa Putri Listiawati dari Padi juga. Nah, kemudian ranking 16 itu Suci Indah Sari dari Bangkalan, Jawa Timur. Nah, ranking 17 masih bisa bertanding. Kemudian yang ranking 18 itu Dinamika Sari dari Surakarta. Ini sudah berhenti ya. Kemudian Maulidia Tri Indriani Jepara. Kemudian yang ke-20 Dani Nur Hasanah dari Cilacap. Nah, inilah sebenarnya kalau yang potensial kalau mau ikut lagi mungkin masih punya peluang asal diperbaiki baik penampilannya maupun komunikasinya karena ini membutuhkan komunikasi dengan teman-temannya. Iya, masih ditunggu sampai 15 September. Tenang ya kan. Masih lebih dari 2 minggu. Nah, mungkin biar semangat diingetin lagi Pak Bambang hadiahnya berapa? Hadiah totalnya itu 10 juta ya. 10 juta. Nomor 1 3 juta kalau nggak salah ya. Saya juga lupa. Nomor 1 3 juta, nomor 2 2,5 juta, nomor 3 2 juta. Kemudian ada 2 pemenang masing-masing 1.250.000. Terus ada hadiah-hadiah yang lain Pak Bambang kayaknya? Iya, ada hadiah yang itu bingkisan produk dari Jamu Jago. Karena itu sekaligus saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu ya. Antara lain kan itu ada Universitas Muhammadiyah Semarang ya. Kemudian juga ada
BKK Jawa Tengah. BKK Jawa Tengah. Kemudian Terima juga kasih. ada Bank Jateng. Ya. Bank Jateng, terima Artinya kasih. ini kami terima dengan senang hati karena ini gotong royong, ya. Jadi iuran untuk menyelenggarakan program ini. Supaya juga menggairahkan masyarakat ini di era pandemi ya, Pak betul. Bambang ya. Jadi banyak juga yang berkomentar bahwa Pak Bambang ini acara bagus karena kita harus banyak di rumah tapi kita bisa tetap berkreasi, mencoba berperan gitu. Jadi untuk mengisi waktu-waktu yang luang. Nah, syukur kalau bisa kayak begitu. Iya, tapi ada juga Pak Bambang, festival lomba menyanyi ini kayaknya hadiahnya lebih besar. Ya betul. Jadi Besar, ya? kita naikkan menjadi 15 juta. 15 juta. Oh, ini hadiahnya udah berjuta-juta loh. Tapi dari rumah ya kan? Iya, itu juga menarik. Ini juga berkembang terus. Kemarin kan ada sponsor yang itu Hotel Faustin. Ya, Hotel Faustin. Hotel Faustin. Ini ada juga nanti yang akan memberi bingkisan dalam bentuk jamu jago sama kasih juga. Kemudian ada dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah itu memberi dalam bentuk barang nantinya. Antara ada kaos, ada merchandise gitu ya Pak. Tumbler. Wah, itu penting sekali loh hari ini, go green ya kan. Saya juga belum tahu persis tapi ada yang semacam itu. Jadi makin banyak yang berpartisipasi makin bagus. Ini kan dari masyarakat untuk masyarakat, dan salah satu yang penting itu kita bisa memberi kreativitas di masa pandemi. Ini penting loh karena katanya salah satu resep sehat itu orang harus bahagia. Harus happy. Harus happy. Kita ajak baca puisi, kita ajak nyanyi campur sari, mudah-mudahan ini juga bagian dari partisipasi kita untuk mengisi program sehat lah gitu. Program sehat ya sih, sesuai juga dengan motivasi akun Inspirasi Jawa Tengah tentunya ya kan. Oke, kita kan terus hadir setiap hari apa Pak Bambang ya? Mudah-mudahan ini kita jadwalkan supaya jurnal ini muncul setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu jangan lupa terus tonton akun Inspirasi Jawa Tengah. Siapa tahu kita dapat informasi-informasi baru. Seperti tadi ada bocoran lagi, nanti ada festival wawancara kayak apa itu ya. Pak Bambang ini ide-idenya nggak habis-habis. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Sehat selalu dan semoga penonton di rumah ya juga nggak cuma nonton tapi juga tergerak untuk ikut berkreativitas dari rumah saja. Kita tunggu video-video kreatifnya. Tetap terus pantau akun Inspirasi Jawa Tengah, juga IG-nya, IG Inspirasi Jawa Tengah. Terima kasih sudah terus mendukung program Inspirasi Jawa Tengah. Kita jumpa lagi di Sabtu depan berikutnya. Salam sehat.